Oh haleluya, si puji gelarnya. Nah adik-adik, betul nggak menari? Pintar nggak menari buat Tuhan? Menari kita ya, sama dengan saya ya. Ikuti dengan saya menari. Haleluya. Sekali lagi nyanyikan pujian ini. Tantanglah jumpa rasanya. Yesus Tuhan. Jumpa dia, Yesus Tuhan. Aku malam berjatuh kurang kami. Dosaku disamakan, dijadikan baru. Terima kasih puji ia kegenap gelut. Ikuti tante. Ayo gerakkan badannya. Haleluya. Si puji gelarnya. Haleluya. Haleluya. Si puji gelarnya. Oh, agak susah sih bergerak. Coba deh ikuti. 2 kali ke kanan, 2 kali ke kiri. 2, 3 ya, tanpa berlagu, tanpa menyanyi. 2, 3 ya. Ayo. Mana-mana gerakannya. Ayo, sekali lagi. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Dipuji gelarnya. Angkat tangannya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Dipuji gelarnya. Semuanya boleh lambaikan tangannya ke atas. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Dipuji gelarnya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Dipuji gelarnya. Baik, adik-adik, ada kata firman Tuhan bilang begini. Jika engkau malu memuji aku, maka aku malu juga mengakui kau sebagai anak. Siapa di sini nanti yang Tuhan tidak mau mengakuinya sebagai anak? Gak ada kan? Semua mau kan? Makanya jangan malu ya. Ada pujian lagi kita mau katakan kepada Tuhan. Sungguhlah hidupku telah ditebus, suka-sukamu Tuhan. Oke, tahu lagunya? Kuat suaranya. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan berkenan, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Sekali lagi, sungguhlah hidupku tadi terbebas oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan berkenan, semua ku lakukan, namanya dimuliakan. Katakan suka-sukamu, suka-sukamu Tuhan.
suka-sukamu Haleluya. Ini acara momen Sumpah Pemuda. Karena itu kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan supaya tahu apa sih artinya sumpah, apa sih pentingnya pemuda di bangsa ini. Ya, kita akan dengar nanti firman Tuhan. Karena itu kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Oh, terima kasih. Haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggu Bahkan tanah besar. bagaikan resah menanti datangnya hujan. Demikianlah hati kami Tuhan. Demikianlah jiwaku, Tuhan. Katakan hanya Pribadi yang benar, jiwaku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Untuk istirahatmu, dan bawaku biarkan tadi padamu. Tinggal dalam Sekali lagi dengan iman katakan, hanya Engkau, oh, pribadi yang mengenal. semua
boleh angkat tangannya kepada Tuhan. Haleluya. Ada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggalkanlah indahnya dekatlah kasih. Sekali lagi, boleh angkat tangannya dua-dua kepada Tuhan. Dua-duanya angkat tangannya. Semua boleh angkat tangannya. Hanya Engkau, oh, Pribadi yang mengenal hatiku, dada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu. kasih dia untuk membawa dalam doa. Untuk lebih dekat lagi padamu, tinggalkanlah indahnya dekatlah kasih-Mu. Terima kasih. Terpuji Engkau ya Tuhan, terpuji Engkau ya Bapa. Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, tetap menyertai hidup kami. Amin. Saat ini ya Tuhan, kami telah memuji Engkau ya Bapa. Dalam pujian dan penyembahan kami yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan, menjadi duka yang berharum. Sebentar kami akan mau mendengarkan firman-Mu. Dalam firman-Mu yang kami dengarkan, firman yang akan mengubah setiap hidup Amin. kami. Amin. Dalam nama Yesus, hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu urapi, sehingga hamba-Mu dapat menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Boleh silakan duduk. Oke. Tapi dijaga ketertiban. Kita mau dengarkan sebentar lagi firman Tuhan. Saya serahkan kepada hamba Tuhan yang menyampaikan firman. Shalom semuanya. Kita bersyukur ada di tempat ini. Karena kemurahan Tuhanlah kita ada di tempat ini, di SMP Negeri 2 Tanah Pinem ini. Kami perkenalkan dulu, kami ada di sini beberapa orang, dari hamba Tuhan, dan saya hanya mewakili dari pemuda lah. Nah, saya masih pemuda, jadi masih bersama dengan adik-adik sekalian. Dan yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah dengan seluruh jajarannya, para guru, staf, dan seluruh yang berkompetensi, yang berkolaborasi di SMP Negeri Tanah Pinem ini. Kita bersyukur pada hari ini, judulnya KKR Sumpah Pemuda. Mengapa perlu ini Sumpah Pemuda selalu menjadi ikrar bagi kita para pemuda? Kenapa anak-anak Tuhan, kenapa gereja, kenapa kita sebagai remaja, kenapa kita sebagai pemuda perlu mengingat ikrar Sumpah Pemuda? Kita tahu yang menentukan negara ini, ada atau enggak ada, itu adalah pemuda. Saya berani mengatakan karena 28 Oktober 1928, deklarasi yang menyatakan persatuan di seluruh Nusantara itu berasal dari the Jong Jaba, Jong Sumatranen, Jong Sumatera, Jong Batak, Jong Jawa, Jong Bali, gitu dia. Jadi Jong itu apa? Pemuda. Jadi adik-adik sekalian, nantinya akan Tuhan pakai menjadi orang-orang berdampak dimulai dari hari ini. Ketika engkau memiliki ikrar, declare dari dirimu kalau engkau adalah pemersatu bangsa. Itu sangat penting.
Kadang kita muluk-muluk dalam negara ini, kita hanya berharap kepada kaum yang lebih tua. Padahal kita tahu sejarahnya, Indonesia saja merdeka, kaum lebih tua hanya memilih kita seperti Malaysia, bergantung kepada Belanda. Mereka memilih supaya menjadi persemakmuran bagi Belanda, seperti Malaysia, Singapura, dan Australia, yang sampai hari ini belum merdeka. Tapi Indonesia merdeka karena ada pemuda-pemudi yang menculik Soekarno dan Muhammad Hatta, dibuang ke Rengas Dengklok, dipaksa mendeklarasikan kemerdekaan. Jadi fungsi pemuda, fungsi adik-adik sekalian adalah mempertahankan kesatuan. Amin. Apa hubungannya dengan ketuhanan? Apa hubungannya dengan agama? Kok lain ini, kok banyak kok kenegaraan gitu. Aduh. Kalau kita tidak membangun persatuan di tengah keberagaman, di tengah perbedaan, maka kita lihat kekacauan. Tetapi dengan merasakan kemerdekaan yang luar biasa, di tengah perbedaan yang sangat signifikan di negara kita ini, kita melihat kita tenang sekarang belajar di SMP Negeri 2 Tanah Pinang. Itu karena apa? Karena kita merdeka. Yes. Fungsi kemerdekaan harus kita rasakan, yang sudah kita rasakan. Kita lihat pajak masyarakat hanya 10.000, yang dinikmatinya puluhan juta. Demikianlah kita merasakan dan menghayati kemerdekaan itu. Nah, dari sana kita berangkat. Kita kenali jati diri kita. Kita kenali siapa kita di dalam Tuhan. Kita kenali dari mana kita terpanggil. Saya mau tanya adik-adik sekalian. Kita tahu nggak kita berasal dari mana? Kita semua ini dari debu tanah loh. Kita dari debu tanah. Kita hanya ada hidup sampai hari ini karena kita mendapatkan nafas dari Tuhan. Demikianlah Adam itu menjadi manusia yang hidup ketika Tuhan menghembuskan nafas dari Tuhan. hidungnya. Kita dicipta dari debu tanah. Tanpa itu kita mati. Kita nggak ada bedanya dengan tanah yang saudara duduki hari ini. Di Israel atau di Yahudi, pendamaian itu hanya berdamai apabila ada kesepakatan. Kesepakatan apa yang ada di sana? Di sana tidak ada jual beli tanah. Kenapa? Tanah tidak bisa dijual. Kalau itu digadai namanya. Dan yang berhak menebus tanah itu hanyalah saudara dari orang yang menggadaikan itu. Jadi demikianlah Kristus datang ke bumi. Saya mengatakan kepada kita, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sejak kapan? Manusia mulia sebenarnya diciptakan Adam dan Hawa. Tetapi mereka memilih tunduk kepada setan dengan memakan buah pohon terlarang itu. Sejak itu mereka memberikan kekuasaannya yang mulia itu kepada iblis. Waktu diciptakan manusia apa dibilang? Pergilah, dikatakan, bertambah banyaklah, penuhilah bumi, dan berkuasalah atas ikan-ikan di laut, atas segala makhluk di bumi. Artinya kita terpilih sebagai manusia yang Berkuasa. Tapi sejak kapankah kuasa itu tidak ada? Saat Adam dan Hawa memilih tunduk kepada setan, sehingga kuasa itu diambil oleh setan. Kuasa itu diambil. Apa dasarnya diambil? Manusia mulai saling membunuh. Manusia mulai Saling mendengki. berbuat jahat terhadap sesamanya. Manusia mulai tidak mencintai ayah dan ibunya. Manusia mulai melakukan segala kejahatan. Dan mereka tunduk kepada perbuatan-perbuatan kegelapan. Itulah dosa. Apakah yang membuat jarak antara Tuhan dengan kita adalah dosa? Katakan nanti, dosa. Dosa. Hamartia. Hamartia. Dosa ini yang menjadi pemisah antara aku dan engkau adalah dosa-dosamu. Tetapi ada kabar baik yang sangat luar biasa. Jika Adam yang pertama berdosa dan memilih tunduk kepada kegelapan,
Maka Adam yang terakhir bernama Yesus Kristus memilih tunduk taat sampai mati kepada Amin. Bapaknya. Amin. Memilih tunduk taat kepada Bapaknya, dia tidak berdosa, tetapi dia telah menerima dosa kita semua. Dia tanggung di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Hubungannya apa? Apa dengan Sumpah Pemuda? Yang saya mau bilang, hari inilah hari-hari yang jahat. Para pemuda-pemudi remaja dikorbankan oleh teknologi. Saya berani mengatakan itu karena saya juga memakai teknologi. Saya tidak sampaikan, saya tidak bilang jangan pakai HP, jangan pakai ini, enggak. Itu tidak saya lakukan. Berarti membuat produksinya nanti rusak kan gitu. Tapi saya mau bilang, itu semua program banyak merusak generasi kita. Merusak generasi kita. Kita lihat banyak anak didik sekarang di berbagai negara hancur-hancuran. Negara di Amerika, salah satu kota di Philadelphia, mereka kehilangan masa depan. Putra daerah tinggal di kolong jembatan. Putra daerah ada di pinggir jalan. Mereka semua sakau. Sakau apa? Pakai obat-obat terlarang. Mereka kehilangan dan terjual semuanya kepada orang Cina. Kepada orang Cina. Dulu orang Cina kita usir dari Indonesia tahun 98 karena apa namanya? Karena krisis moneter dan tuntutan terhadap yang bukan pribumi. Mereka pindah 100.000 orang ke daerah Philadelphia. Sekarang mereka menjadi penguasa. Tapi pemuda-pemudi asli yang ada di sana korbanlah semua menjadi sakau, menjadi pemakai obat terlarang, free sex dan segala macamnya, rusak di usia muda. Jadi pemuda ini adalah aset besar, dan setan tahu yang merusak negara ini yang paling utama adalah rusak dulu kaum muda ini. Mereka tidak puas, rusak dulu remajanya. Mereka lagi tidak puas, mereka rusak anak-anaknya. Tidak puas, mereka paksa ibu-ibu untuk aborsi. Dengan dasar apa? Dengan dasar apa itu dipaksa? Kebutuhan Hidup. Adik-adik sekalian, bersyukur ada di SMP negeri ini tidak pakai uang sekolah, ya kan? Sempat yang pakai yang di swasta lagi. Kebutuhan anak-anaknya pasti dibayar, serba bayar. Membuat dia tidak berniat lagi memiliki anak. Tidak berniat lagi untuk memiliki sehingga membuang waktu aborsi. Bayangkan kalau adik-adik kalian yang diaborsi itu tidak pernah mengalami sekolah lagi SMP negeri. Begitulah kebutuhan negara inilah pemudanya. Negara-negara luar sana mereka kehilangan sekarang generasi. Generasi milenial mereka dan Gen Z mereka berkurang. Karena apa? Mereka ikuti program KB, keluarga berencana. Tujuannya apa? Supaya negara ini makmur, sejahtera katanya. Supaya negara ini berkecukupan. Nah, artinya yang dikorbankan sana adalah generasi mudanya. Mereka sekarang kehilangan itu. Dan Indonesia memiliki bonus demografi pada tahun-tahun ini. 2045 kita memiliki bonus demografi. Apa itu? Pemuda milenial kita 70% ke atas. Kalau 70% ini produktif bekerja, maka baiklah bangsa ini. Kalau Amen. ini semua tercover, maka baiklah bangsa ini. Tapi kalau ini semua lagi sakau 70%, hancur negara ini. Betul apa Ya. betul? Betul. Betul apa betul? Betul. Itu dia. Jadi ada kaitannya. Jadi Tuhan Yesus datang menyelamatkan adik-adik semua. Kenali dirimu siapa. Dari tadi, kau hidup, kita hidup, itu karena napas Allah. Karena napas Allah. kita ada sebagai manusianya Allah. Tanpa napas Allah, kita hanya tanah. Benar apa benar? Benar. Betul apa betul? Kalau kita sama dengan tanah ini, apa gunanya kita sombong? Gak ada gunanya sombong kan? Nah, jadi di dalam kesempatan ini saya mengatakan, ketika kita mengenali diri kita siapa, kita ternyata adalah milik Tuhan, maka kita harus menjaganya. Benar? Benar. Kita jaga tubuh kita, kita jaga mata kita, kita jaga perkataan kita, sehingga tidak menyakiti sesama. Kalau kita sadar, saudara kita itu adalah manusianya Tuhan, orang yang diurapi Tuhan,
orang yang adalah napas Tuhan sendiri, tidak mungkin kita menyakiti sesama kita. Betul? Kalau kita sakiti kawan kita, berarti kita sedang menyakiti Tuhan kita. Kita sakiti adik kita, maka kita sedang menyakiti Tuhan. Kita sakiti orang tua kita, kita sedang menyakiti Tuhan. Inilah namakan baca diri kita sendiri. Kita sakiti guru kita dengan melawan, kita sedang melawan Tuhan. Karena mereka guru-guru ini, kepala sekolah, para hamba Tuhan, para pendeta yang dikirim ke tempatmu untuk membina engkau menjadi orang baik, itu semua adalah hamba Tuhan. Benar apa benar? Kalau taat berarti taat sama Tuhan. Itu korelasinya. Jadi pemuda-pemudi ini sangat berharga di mata Tuhan. Saya katakan sangat berharga di mata Tuhan. Dan satu hal yang saya mau bilang kepada adik-adik sekalian, anak-anak yang sangat dikasihi Tuhan, kalian ini adalah pemilik generasi, kalian ini pemilik bangsa ini, kalian ini pemilik masa depan. Di antara kalian ada yang jadi gubernur, ada yang jadi bupati, jadilah bupati yang anti korupsi. Kalau Anda jadi gubernur, jadilah gubernur yang mengasihi rakyat. Kalau kau nanti ada yang jadi presiden, memimpinlah dengan baik di bangsa ini. Saya mengatakan ini bukan karena saya bekerja di salah satu instansi terkait. Tetapi saya mau mengatakan kepada kita di tempat ini adalah aset bangsa terbesar. Pemuda yang selama ini terabaikan lebih banyak. Kita dengar hampir setiap kecamatan ada pelecehan seksual. Kita nangis dengarnya enggak? Masih SMP sudah dirusak masa depannya. Masih anak SD sudah dirusak masa depannya. Saya mau angkat tangan dulu semua laki-laki. Ini harus berjanji nih. Yang saya mau katakan ini, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai martabat wanita. Jadi ini harus dideklarasikan ini. Dan harus berani berjanji. Bangsa menjadi besar adalah bangsa yang menghargai martabat, marwah wanita. Karena wanita itu adalah ibumu sendiri. Karena wanita itu adalah saudara perempuanmu sendiri. Karena wanita itu adalah anakmu sendiri nantinya. Jadi bagaimana? Ketika engkau menyakiti wanita, maka engkau sedang menyakiti dirimu sendiri. Sekarang laki-laki angkat tangan, kita berjanji. Ikuti saya, setiap apa saya bilang, katakan ya. Saya berjanji. Akan menghargai martabat wanita. Sebagai ibu saya, sebagai saudara saya perempuan, dan kelak menjadi masa depan saya. Apabila saya melanggar, saya siap menanggung resiko. Baik secara hukum negara, baik secara hukum Tuhan. Oke, siap, udah berjanji kan? Ini dinamakan sumpah. Kalau dulu kita bersumpah bertanah air satu, berbangsa satu, berbahasa yang satu, hari ini kita berjanji menjaga negara ini dengan menjaga saudara perempuan kita, betul? Dengan menjaga ibu kita, betul? Jangan lakukan kekerasan dalam bentuk apapun, baik kekerasan fisik, bully dan segala macamnya. Bully itu apa? Mengejek itu bully. Ketika seseorang ketahuan melakukan sesuatu, dibully, akhirnya bunuh diri. Siapa yang rugi? Bangsa kita yang rugi. Dirimu sendiri yang rugi. Semua kita ini bersaudara. Betul apa betul? Kita bersaudara. Jadi hormati martabat wanita. Sekarang wanita yang mengangkat tangan. Kita harus berjanji. Karena ini firman Tuhan loh. Harus saling mengasihi kan? Ayo, angkat tangan pada wanita. Perempuan dulu. Ayo, mana nih perempuan? Tinggi-tinggi lah. Saya lihat tadi banyak perempuan. Iya. Perempuan. Ayo, mana tangannya untuk nggak mau berjanji? Nggak mau berjanji sama dengan dia, nggak mau mengakui. Ikuti apa yang saya bilang. Saya adalah wanitanya Tuhan. Saya adalah wanitanya Tuhan. Saya memiliki martabat. Saya memiliki martabat. Saya memiliki kemampuan. Saya memiliki kemampuan. Saya mampu melakukan yang terbaik.
Saya mampu melakukan yang terbaik. Tetapi di atas kemampuan itu, Tetapi di atas kemampuan itu, saya tahu masih ada laki-laki saya tahu masih ada laki-laki yang memiliki marwah yang memiliki marwah menjadi pelindung saya. menjadi pelindung saya. Maka saya Maka saya berjanji berjanji mengasihi mengasihi setiap laki-laki setiap laki-laki di dunia ini. di dunia ini. Saya Saya hapuskan hapuskan setiap setiap yang trauma yang dilakukan dilakukan orang tua, orang tua, saudara saya laki-laki, saudara saya laki-laki, siswa laki-laki, siswa laki-laki, guru laki-laki, guru dan laki-laki, semua laki-laki di dunia. dan semua laki-laki di Saya dunia. hari ini Dan saya hari ini berjanji, berjanji, bersumpah bersumpah untuk selalu menghormati sahabat martabat laki-laki. laki-laki. Sudah berjanji kan? Jadi mulai dari hari ini SMP Tanah Pinem sudah memiliki sumpah lebih dari sebuah sumpah pemuda di tahun 1928 pemuda hanya bersumpah tentang bangsanya, tentang bahasanya, tentang kesatuannya. Tapi hari ini pemuda-pemudi Tanah Pinem melalui remajanya hari ini sudah mendeklarasikan untuk saling mengasihi. Betul? Saling menghormati, betul? Betul. Ada pesan dari kepala sekolah, Ya. dari kepala sekolah untuk menjelaskan sedikit tentang itu juga. Maka saya juga membawanya di hadapan kita, adik-adik sekalian. Apa itu Tritunggal? 3 tapi Satu. siapa yang percaya Tuhannya 3? Tunjuk tangan. Ada. Ya, Tuhan kita itu Esa. Esa itu apa? Satu. Bukan 1. Tunggal. Kalau dibilang 1, berarti ada 2, ada 3. Kalau dibilang tunggal, tidak ada yang lain selain dia. Betul apa betul? Dari tunggal ini ada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kok 3 namanya Pak? Kok 3 namanya Bo? Kok 3 namanya Kak? Adik-adik, saya tanya, apakah beda Allah Roh Kudus dengan Allah Bapa? Ya. Beda enggak? Beda enggak? Beda, namanya satu tunggal orangnya. Betul? Cara mempelajari ketritunggalan itu apa? Dengan membaca diri kita sendiri. Apakah kita bisa dipisahkan dengan pikiran kita? Tidak. Bisa enggak? Tidak. Bisa enggak kita dipisahkan dengan roh kita? Tidak. Bisa kan dipisahkan dari perkataan kita? Tidak. Itu semua orangnya satu. Tunggal. Harus tunggal ya. Jangan. Khusus ke Tuhan itu tunggal. Kalau manusia bisa kita ribuan kan gitu. Tapi Tuhan itu tunggal. Esa artinya. Jadi Tuhan kita itu satu, tunggal. Kalau tunggal itu Esa, yang saya mau bilang kepada kita. Kalau keyakinanmu Tuhan itu sudah satu. Apakah ada yang membedakan gereja kita semua? Tidak kan? Apakah beda Tuhannya Katolik yang menciptakan langit dan bumi dengan Tuhannya Protestan yang menciptakan langit dan bumi? Apakah beda Tuhannya Pentakosta dengan Tuhannya Karismatik? Apakah beda Tuhannya Advent dengan Tuhannya kita? Tidak. Kalau kita sudah dikreasikan Tuhan kita pun adalah Tuhan yang satu, maka kita telah mengenal gambar diri kita dari mana. Saya bilang tentang Tritunggal ini, apa itu Yesus? Siapa bisa jawab? Tuhan. Apa siapanya Allah itu Yesus? Anak Allah. Dari sini nanti kita tahu setelah panjang mana kita punya pengetahuan dan kita akan luruskan. Siapa itu Yesus? Dengan apa? Siapanya Allah itu Yesus? Anak Allah. Belum ada yang tahu? Dalam satu sisi dia, Yesus itu dialah Allah. Betul? Dia dikatakan anak. Dia menepati janjinya kepada Tuhan. Dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 1. Apa dibilang sana? Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama
Marian Allah, dan firman itu adalah Allah. Kalau firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah, maka firman adalah Allah. Dibilang dari Yohanes 1:14 apa dibilang? Firman itu telah menjadi manusia. Supaya apa itu firman menjadi manusia? Supaya dia tadi, saya sudah bilang dari awal tadi, tanah itu harus ditebus oleh saudara si penggadai. Jadi karena Adam pertama menggadaikan hidupnya kepada setan, maka yang menebus harus Adam terakhir, bernama Yesus. Yesus datang menebus. Dengan apa? Yesus melakukan ketepatan seperti yang Bapa mau. Dia korbankan dirinya yang tidak berdosa, dia menerima kutuk dosa di kayu salib supaya kita ditebus dari dosa sekali untuk selamanya. Jadi kita tidak bawa domba lagi. Setiap kita berdosa, kayak orang Yahudi, potong domba lalu kasih korban sama Tuhan. Tapi darah Yesus sekali untuk selamanya menyucikan dosa dunia. Bagian Amin. maut, ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Ini namanya sumpah. Ini namanya integritas Tuhan. Selain dia punya kasih, dia punya keadilan. Tuhan itu kasih, udah pun saya berdosa, dikasihi terus. Berdosa lagi, dikasihi terus. Betul. Tuhan tidak bisa mengkhianati dirinya sebagai kasih. Tapi ingat, ketika kita berdosa dihukum enggak? Dihukum loh. Tapi di balik hukuman itu, Tuhan tetap mengasihi. Betul? Jadi kasih Tuhan itu tidak bisa dibatalkan. Kenapa enggak hukum Taurat? Siapa di sini masih meyakini kalau hidupnya selamat karena hukum Taurat? Masih ada? Kenapa enggak hukum Taurat? Lagi dibilang dalam firman Tuhan di sana, Efesus 2:15 bilang, sebab dengan matinya sebagai manusia bukan sebagai Allah. Allah siapa di sini mati? Saya bilang kepada kita sini, Allah tidak mati, tapi sebagai manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Jadi Allah itu maha besar, bukan seperti kita manusia. Katanya apa? Langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Jadi Tuhan itu sangat besar. Kalau Anda anggap Tuhan itu kecil, Anda sangat salah. Tuhan itu sangat besar. Tapi siapa itu dia? Terima kasih. Aku mengaruniakan namaku yang paling tinggi. Katakan, di bawah kolong langit ini tidak ada yang berkuasa selain nama itu. Jadi Yesus itu adalah nama Allah sendiri yang paling tinggi katanya. Jadi Yesus kalau ditanya siapa itu? Allah. Lalu kenapa dia bisa sebagai manusia? Itulah dinamakan dengan karya Allah untuk menyelamatkan manusia. Siapa di sini hafal Yohanes 3:16? Karena Ada di begitu sini besar. aktif di gereja? Siapa di sini aktif di gereja? Aktif sebagai pemuda, sebagai remaja gitu. Atau di apa? Aktif. Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia menyerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Yesus datang ke dunia supaya saya dan adik-adikku sekalian beroleh hidup yang kekal. Kekal itu apa? Selama-lamanya, dan selama-lamanya. Artinya tidak akan berakhir. Iblis akan tawarkan kayak gini. Kau bisa juara 1, conteklah. Kau bisa jadi yang terbaik. Oh, rusuh ya aja, rusak bukunya. Kau bisa jadi yang terbaik, katanya. Bully aja dia, sehingga patah mentalnya. Itu namanya rusuh kan? Curang kan? Curang. Tuhan tidak mau kita curang, betul? Kalau mau juara 1, bersainglah dengan baik. Bersainglah dengan baik, bertanding dengan baik, belajar dengan baik. Kalau juara 1-mu, katanya, berapa jam kau setelah pulang sekolah belajar? Dibilangnya 2 jam, belajarlah kau 4 jam. Saya yakin dia sendiri akan kalah samamu. Kenapa? Dia pun pintar karena
yakinlah kalau kau juara 1 karena mencontek, tahun depannya kau nggak bisa mencontek, kau jadi juara terakhir. Betul? Betul? Jadi saya mau tekankan di sini pemuda-pemudi di tempat ini, semua remaja di tempat ini, SMP Tanah Pinem adalah orang-orang yang punya integritas yang kuat, punya ketaatan terhadap guru, menghormati guru sebagai orang tua. Kalau saya sudah bilang tadi, hormatmu kepada guru, kepada orang tua adalah hormatmu kepada Tuhan. Maka engkau sangat durhaka kalau engkau melawan sama guru, betul? Dan kalau engkau menyakiti saudaramu laki-laki, engkau sangat bersalah, betul? Apalagi kamu laki-laki menyakiti kawan sekelasmu yang wanita, engkau sangat cemen, betul? Kalau engkau sakiti laki-laki, laki-laki menyakiti laki-laki, engkau sangat bodoh. Karena laki-laki itu gambar diri. Jadi saya mau SMP Tanah Pinem ini menjadi orang-orang cerdas, orang pintar, orang yang hebat. Suatu saat kau ini akan jadi Bupati Kabupaten Dairi, Bupati Pak Barat, Bupati Tanah Karo, Bupati Humbang Asundutan, Bupati Tapanuli Utara, Bupati Samosir, bahkan Gubernur Sumatera Utara. Amin. Misal enggak, kita tinggal di Sumatera Utara, tapi daerah kita tidak pernah ada yang jadi gubernur. Misal, karena apa? Mental kita dibilang, daerah daerah itu miskin, itu. Sebenarnya jadi pemimpin bukan karena miskin atau kaya. Yang kaya paling karena nyogok kan? Tapi coba yang berkualitas. Ada yang jadi jenderal terbaik. Dia begitu calon gubernur. Orang kenal budinya kan? Kenal kebaikannya kan? Gara-gara itu dia dipilih. Jadi SMP Tanah Pinem ini jangan minder. Jangan minder. Amin. Sekalipun daerahmu longsor dari sana ke sini, artinya Tuhan mau bilang apa? Tuhan mau bilang apa, cuy? Carilah Tuhan. Amin. Tuhan itu Tuhan semesta alam, betul? Amin. Tuhan semesta alam kan? Betul. Kalau terjadi begitu, berarti Tuhan sedang sedang apa? Yang tegur. Sedang memanggil orang Tanah Pinem untuk bertobat. Betul? Betul. Bukan karena marah sebenarnya. Tapi Tuhan mengingatkan, akulah pencipta langit dan bumi. Hei, siswa-siswi Tanah Pinem, yang saya kasihi, tolong hormati saya. Ketika hari Minggu siapa di sini ke ladang? Dia ke ladang, ambil jagung, terus jaga monyet. Monyet dijaga, Tuhannya nggak disembah. Aduh, kalau dibilang bapak sama ibu, kau ke ladang jaga monyet, bilang, Tuhanku lebih kuat menjaga monyet itu. Karena dia yang menciptakan monyet itu, bilang. Kenapa? Karena imannya orang Kristen ini udah mulai lemah tuh ya. Gereja-gereja pada tutup hari Minggu, bukan tutup, pada sepi hari Minggu. Kemana semua umatnya? Katanya jaga monyet. Kulihat monyetnya bukan berkurang, makin ditambahi Tuhan. Disuruh dari Perburuan sana datang ke sini. Ayo rame-rame orang Perburuan kan rajin ke gereja. Ayo ke Tanah Pinem yuk. Datang ke Tanah Pinem. Yang dijaga 1 hektar, yang korban 4 hektar. Kenapa? Tidak menghormati Tuhan. Jadi mulai hari ini, pulanglah sebagai duta-duta yang baik ke dalam rumahmu. Amin. Kasihi ayah dan ibumu, dan bilang kita harus beribadah. Amin. Betul? Jadi tiba saatnya kita harus deklarasi sesuai dengan kita dari Mahanaim dan Dinas Pendidikan, ada deklarasi kita. Deklarasi generasi bintang Dairi. Jadi apa yang saya bilang ini untuk kita deklarasikan, silakan berdiri dulu. Karena deklarasi itu adalah declare, proklamasi kemerdekaan kita. Satu kata yang dapat membangun kita menjadi manusia supranatural. Supranatural artinya Sebelum kamu jadi kau terima atau tidak terima, kau mau atau tidak mau, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ayo, semua sepakat ya. Deklarasi itu tadi sumpah kita kepada Tuhan. Kita harus jadi bintang-bintangnya Tuhan. Kita harus menjadi calon-calon pemimpin. Kau tidak akan menjadi yang terbelakang, tetapi akan menjadi yang terdepan. Setiap adik-adik sekalian akan menjadi naik, bukan turun. Itu yang kita lihat. Tapi hari ini
angkat dulu tangan kita semua. Satu tangan aja, tangan kanan. Taruh tangan kiri di dada. Di dada. Dadanya mana? Nanti pinggang. Dada kok di pinggang? Kemana itu? Di dada ya. Terus, oke. Ikut-ikut saya ya. Sebelum deklarasi ada satu hal lagi rupanya. Oke. Yang di belakang ini dilihat Tuhan, bukan kami lihat. Tapi Tuhan yang lihat. Oke? Kalau kami terbatas sesuai dengan tugas kami kerjakan gitu. Jadi saya percaya bahwa Yesus itu Esa. Bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dan Tuhan saya itu tunggal. Tuhan saya tidak tiga. Tetapi hari ini apa yang sudah kudengar ala benih ilahi yang tertancap di hati saya. Pada hari ini saya mau menyatakan saya adalah anak Bapa Surgawi, yaitu Yesus Kristus. Hari ini saya mengaku bahwa Yesus Tuhan adalah Raja penyelamat saya, yang menyucikan segala dosa-dosa saya. Dosa saya telah ditanggungnya di atas kayu salib di Bukit Golgota. Dan hari ini saya adalah manusia yang merdeka, diciptakan menjadi manusia baru, segambar, serupa dengan Kristus. Hari ini kita deklarasikan lagi untuk generasi bintang Daily. Oke. Kalau ini sepakat ya? Siapa mau jadi pemimpin di sini? Saya berharap tidak ada yang tidak mau jadi pemimpin. Karena pemimpin itu relatif. Ada pemimpin 5 orang, ada 100 orang, bahkan ada yang 1 juta orang. Jadi harus jadi pemimpin generasi bintang Daily ini. Oke, ikuti lagi saya ya. Masih tahan angkat tangan? Oke, angkat tangannya dua-dua. Karena tanganmu kedua, sebelah kanan dan sebelah kiri adalah tangan-tangan berbintang. Amin. Kalau kau jadi tentara nanti TNI, engkau menjadi bintang 5, bintang 6. Amin. Tahu nggak bintang 6? Itu hanya ada 3 di Indonesia. Jadi bintang 5 itu banyak. Jadi angkat tanganmu kalau kau nanti ada di TNI, engkau akan berbintang. Kalau engkau dokter, engkau adalah dokter spesial. Kalau engkau nanti menjadi guru, engkau menjadi guru yang profesional. Dan di setiap profesi engkau menjadi bintang. Yang di belakang, ingat, bukan kami yang melihatmu, tetapi kesaksianmu hari ini melalui deklarasi ini menunjukkan kau siapa di masa depan. Ayo, 1, 2, 3 ya, ikuti saya. Deklarasi generasi bintang Daily. Deklarasi generasi bintang Daily. 1. Kami generasi bintang yang dipenuhi Roh Allah untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. 2. Kami generasi bintang memiliki excellent spirit. Kami habiskan kemalasan, kebodohan, kebebalan, pemberontakan, kelambanan, keras kepala, kesombongan, kenajisan, nafsu anak muda, ikatan pornografi, ikatan buruk yang menghalangi kegerakan roh Tuhan di Daily. Semua yang jahat dan kutuk
generasi bintang dairi. Generasi bintang dairi. 4. 4. Kami generasi yang sudah disembuhkan, Kami generasi yang sudah disembuhkan, dipulihkan. dipulihkan. Kami anak Bapa surgawi, Kami anak Bapa Surgawi, sifat-sifat Bapa surgawi sifat-sifat Bapa Surgawi tinggal tetap di dalam kami, di dalam kami, sehingga kami tidak sanggup berbuat dosa lagi. berbuat dosa lagi. Firman Tuhan menjamin kami hidup kudus. kami hidup kudus. 5. 5. Kami adalah generasi bintang Kami adalah generasi bintang yang takut yang takut dan menjadi pemimpin masa depan bagi dairi. dan menjadi pemimpin masa depan bagi dairi, Sumut Sumut, dan Indonesia, bahkan sampai sampai bangsa-bangsa. bangsa-bangsa. 6. 6. Kami mencintai Tuhan Yesus Kristus. Kami mencintai Tuhan Yesus Kristus. Kami dipenuhi kuasa Roh Kudus. Kami dipenuhi kuasa Roh Kudus. Hidup kami dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup kami dipimpin oleh Roh Kudus. Dan kami tepat di hati Tuhan Dan kami tepat di hati Tuhan untuk mengerjakan kehendak Bapa surgawi. untuk mengerjakan kehendak Bapa Surgawi. 7. 7. Mulai hari ini Mulai hari ini kami sepakat telah telah bangkit bangkit ratusan juta ratusan juta anak-anak muda, anak-anak muda, para remaja yang dipenuhi dipenuhi Roh Kudus, oleh Roh Kudus, takut akan Tuhan takut akan Tuhan dan cinta Tuhan Yesus dan cinta Tuhan Yesus di dairi, di dairi, di Sumut, di Sumut, di Indonesia. Dairi, Rumah kesukaan Tuhan. rumah kesukaan Tuhan. Dairi, rumah kita. Dairi, tanggung jawab kita semua. Tanggung Jawab saya. Katakan amin 3 kali. Amin.